sinyalnya buruk ya, nanti yang sinyalnya buruk atau yang tidak bisa bergabung pada hari ini, jadi nanti bisa lihat rekamannya, akan saya kirim di YouTube ya seperti yang biasanya. Jadi melihatnya nanti lebih ringan ya kalau pakai YouTube. Kalau dengan Drive itu lebih berat ya. Baik, saya mulai saja. Saya slideshow. Jadi pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang struktur atom menurut atom Bohr. Ya, jadi untuk teori atom Bohr masih ingat nggak? Elektron mengelilingi inti pada orbitnya masing-masing ya. Nah, kalau menurut mekanika kuantum itu elektron mengelilingi inti pada apa? Orbital ya. Jadi beda ya antara orbit dan orbital ya. Nah, bedanya apa? Ada yang tahu? Tolong namanya ditaruh di depan ya. Ada yang tahu bedanya orbit dengan orbital? Kalau orbit apa? Ya, lintasan yang berbentuk lingkaran. Yang di rumah coba orbital apa? Ada yang tahu? Yang di rumah tahu nggak apa itu orbital? Orbital adalah daerah dalam ruang. Ya. Orbital adalah daerah dalam ruang yang di dalamnya terdapat kebolehan atau kemungkinan untuk menemukan. Orbital adalah apa? Peluang terbesar atau kejadian terbesar untuk menemukan elektron ya dalam suatu ruang. Ya, betul ya. Ya, jadi struktur atom menurut teori atom mekanika kuantum ya. Berdasarkan teori atom mekanika kuantum, kedudukan suatu elektron tidak dapat ditentukan secara pasti karena bersifat gelombang ya. Kemarin sudah saya tunjukkan ya gerakan elektronnya ya begitu tidak teratur ya karena dia bergerak seperti gelombang. Akan tetapi hanya dapat ditentukan kebolehjadian atau peluang terbesar untuk menemukan elektron dalam suatu ruang, yaitu disebut dengan orbital. Ya, jadi bedanya kalau menurut atom Bohr itu elektron mengelilingi pada orbitnya masing-masing, tapi kalau menurut mekanika kuantum atau teori modern, ya itu elektron mengelilingi inti pada orbitalnya masing-masing ya. Nah ini ini yang menurut teori dari atom Bohr ya. Jadi nanti supaya kita tahu bedanya, apa sih bedanya? Nah ini kalau menurut teori atom Bohr itu kan elektron mengelilingi inti pada lintasannya, ini ya lintasannya. Lintasan, nah seperti ini. Jadi elektron mengelilingi inti pada lintasannya ini ya. Jadi lintasan itu jelas-jelas ini ya berupa lingkaran ya. Dengan jari-jari tertentu, ini sudah pasti ya lintasannya. Nah, bedanya dengan mekanika kuantum, nah ini yang mekanika kuantum. Nah, elektron ini inti ya. Nah, elektron ini ditemukannya ya, dia mengelilingi inti atom ini di daerah sini. Jadi bukan orbit atau lintasan berupa lingkaran tadi, tapi suatu ruangan ya. Jadi ini sekitar sini ini. Jadi elektronnya bisa ditemukan di daerah sekitar ini. Ya. Ini lintasan 1, kemudian lintasan 2, lebih besar lagi daerahnya, ruangannya sekitar ini, gitu ya. Jadi beda ya. Tahu perbedaannya ya? Jadi kalau yang Bohr tadi kan lintasannya udah pasti ya. Karena kan berupa lingkaran ya, nih, berupa lingkaran, udah pasti ya. Tapi kalau mekanika kuantum ini berupa daerah ya, suatu ruangan. Nah, orbital ya, jadi daerah atau ruang di sekitar inti atom yang mempunyai peluang terbesar atau kebolehjadian untuk menemukan elektron ya. Silakan mau ditulis, silakan tulis atau di screenshot, boleh di screenshot yang di rumah. Ya.
Kalau ini yang di kelas ini menulis ya. Nah, sehingga ada beberapa bentuk orbital ya. Orbital itu sangat ada orbital S ya ini. Nah, jadi orbital S bentuknya seperti bola ya, seperti bola. Bukan lingkaran ya. Kalau lingkaran itu kan tidak ada ruangannya ya. Ini bola ya, jadi ada lingkarannya. Jadi gerakannya itu sekitar di daerah bola ini nanti. Itu namanya orbital S. Jadi orbital S ini gambar 3 dimensi ya. Ada sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z ini ya. Itu adalah bentuk orbital S ya. Kalau di LKS mungkin juga ada ya bentuk-bentuk orbital ya. Sudah? Nah, kemudian ya. Nah, sekarang selain orbital S itu ada orbital P. Jadi orbital P itu bentuknya seperti balon terpilin. Yang ketinggalan nanti bisa lihat di LKS ada, nanti rekamannya saya share di YouTube ya. Ini orbital P seperti balon terpilin ya. Nah, orbital P ini ada 3 macam, yaitu PX, PY, dan PZ ya. Nah, kalau PX ini melambungnya begini, yang belenduk E ini di sumbu X, ini sumbu X loh. Nah, jadi ini nanti di daerah sekitar ini. Ya. Elektronnya bergeraknya di daerah sekitar ini. Nanti saya tunjukkan gerakan elektronnya yang walaupun kemarin sudah saya tunjukkan, nanti kalau kita sudah tahu, oh ini ada orbital S, ada orbital P, nah nanti kan kalian tahu, oh ini berarti ya orbital P itu gerakannya seperti ini ya. Jadi di sekitar ini seperti balon terpilin ini ya. Kemudian ada PY ya. PY itu ini di sekitar ini ya. Melenduknya ini di sumbu Y. Ini sumbu Y ya ini ya. Ini sumbu Y. Kemudian ada orbital PZ. PZ ini pas di sumbu Z-nya ini. Jadi memang kadang itu soalnya tuh keluar manakah bentuk orbital PX, ya, manakah bentuk orbital PY, PZ tahu ya. Jadi kalau PX itu nanti bentuknya pas di sumbu X-nya. X-nya pun juga belum tentu yang begini. Kadang yang begini. Jadi dilihat ininya kan ada sumbu-sumbunya ini ada namanya X, ini Y, ini Z gitu ya. Kalau PX itu pas sumbu X-nya. Nah, selain ada orbital P, ada lagi orbital D. Ini agak lebih rumit dikit ya. Orbital D itu ada 5 macam. Ini ya. Ini orbital D itu ada 5 macam. DXZ, DYZ, DXY, DE kuadrat, Y kuadrat, dan DZ kuadrat. Nah, yang DXZ, ya, DXZ itu ini. Pakai laser ya. Nah, DXZ itu pas melenduknya ini, pas sumbu antara X dan Z ya. Ini kan sumbu X, ini sumbu Z. Jadi pas melenduknya pas di sini. Jadi gambarnya di sini, kemudian langsung ke bawah. Ini. Nah, setelah itu baru sebaliknya ya. Jadi yang sebelum-sebelumnya pas tatap muka itu nanti saya suruh gambar ya. Orbital DXZ ya. Jadi DXZ itu nanti pas ini melendung ini deh, pas melendungi ini ya. Pas di antara sumbu X dan Z. Ini sumbu X, ini Z. Nah. Kemudian kalau DYZ
Y dan Z ini ya. Jadi di antara sumbu Y dan Z ini ya. Nah ini dibuat seperti ini dulu, seret, terus langsung ke bawahnya. Kemudian ini sebaliknya, langsung sebaliknya, seret, seret. Gitu. Nah, kemudian ada orbital X, Y. Ya. X, Y, antara sumbu X dan sumbu Y. Ini ya, antara sumbu X dan sumbu Y, ini bentuknya seret. Terus ini sebaliknya. Nanti di soal biasanya nggak disuruh gambar, cuman milih ya, milih. Jadi supaya bisa membedakan ya sumbu DX, Y, berarti kan antara sumbu X dan Y ya, jangan sampai kebalik-balik. Nah, kemudian lagi ya, ada orbital dx kuadrat y kuadrat. Nah, kalau orbital x kuadrat y kuadrat itu antara x, ini pas sumbu x ini ya, dan sumbu y. Nah, ini yang mudah diingat adalah orbital dz kuadrat ya, ini pas di sumbu z-nya. Nah, setelah ini untuk apa tuh Bu, kok rumit sekali? Nah, ini kan kita bisa menentukan elektron itu terletak di mana, di orbital S apa P atau D, atau ada lagi F ini yang agak lebih rumit lagi, yaitu orbital F. Kelihatan nggak Mas? Kelihatan. Nah, ini orbital F ini ya, ada 7 macam orbitalnya, bentuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, ini nanti sudah tingkat perguruan tinggi, nanti kalau suruh gambar seperti ini. Nah, yang penting kalian paham ya. Nah, sekarang akan saya tunjukkan videonya ya, untuk mengingat kembali bagaimana orbital S, P, D, F ya. Tapi nanti saya tunjukkan sampai orbital P. Ya. Orbital D sama F sudah rumit sekali ya. Bisa dilihat orangnya nggak dengar. Suaranya nggak bisa dengar. Nah, ini suaranya nggak usah, nggak apa-apa ya. Yang penting ini ya orbital S ya. Jadi bentuknya seperti bola. Ini jadi gerakannya hanya sekitar bola sini. Ini ya, nih sekitar ini. Ya memang gerakannya kan seperti gelombang ya, kita diacak seperti itu. Tetapi dia di daerah ini saja, itu namanya orbital ya, di daerah ini saja. Elektron itu bergeraknya di daerah ini saja. Ini orbital S. Kemudian saya tunjukkan yang orbital P. Mana ini? Bisa dicepatkan ya. Nggak bisa dicepatkan ya, maaf. Ini sudah. Ya, ini adalah orbital S tadi ya. Jadi sebelumnya kalian sudah melihat video ini toh? Jadi kan sekarang tahu, oh orbital S itu ya. Jadi bentuknya seperti itu. Suaranya nggak kecil. Oh maaf, tak kecil ini. Ini juga masih orbital S ini ya. Ini elektronnya ada 3 ya. Kemarin konfigurasinya 2,1 ya. Jadi ada 2 kulit toh? Nah, ya. Jadi ada 2 kulit. Jadi ini kulit satunya, ini kulit 2-nya ya. Nih. Jadi kulit satunya ini S, ini ada 2 elektron.
Ini berilium Be itu kan 4. Jadi konfigurasinya 2, berapa? 2. Ya, 2,2. Jadi di kulit 1 ini ada 2 elektron ya. Orbitalnya S. Di kulit 2 ini juga ada 2 elektron, toh, perhatikan. Jadi yang di kulit 2 ini, yang di daerah sini itu juga ada 2 elektron yang bergerak mengelilingi inti. Ya. Nah, sekarang yang berikutnya untuk B, C, N, O, F, dan N, E. Baca tuh. Nah, ini orbital P ya, seperti balon terpilin. Jadi ini nomor atomnya 6, jadi konfigurasinya bagaimana? 2,4. Jadi ada 2 elektron di kulit 1, 4 elektron di kulit 2. Nah, yang di kulit 2 itu ada yang orbitalnya S dan P ya. Jadi ada yang orbitalnya seperti bola tadi dan ada yang P seperti ini balon terpilin tadi. Nah, nanti akan kita pelajari itu namanya konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Jadi kita sampai tahu dia itu bergeraknya di sekitar orbital mana begitu sampai tahu. Ya. Jadi mekanika kuantum itu lebih detail ya. Nah ini O oksigen ya. Nomor atomnya 8, jadi konfigurasinya 2,6 ya. Jadi di kulit 1 ada 2 elektron, di kulit 2 ada 6 elektron ya. Elektron valensinya ada 6. Nah ini orbitalnya ada yang S, ada yang P ya. Yang S itu ada 2 elektron, yang P ada 4 elektron. Nah, ini unsur F, nomor atomnya 9. Jadi elektronnya ada 9, konfigurasinya 2,7 ya. Nah, ini ada 2 elektron di kulit 1 dan ada 7 elektron di kulit 2 ya. Yang bentuk orbitalnya S di kulit 2 itu nanti ada 2 elektron, yang orbitalnya P itu ada 5 elektron, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang berikutnya adalah Ne ya, 10. Jadi konfigurasinya 2,8 ya. Nah, ini yang di luar ini ada 8 ya, di kulit luarnya ada 8. 2 elektron itu ini 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang orbital P-nya, yang 2 orbital S. Ya. Nah, jadi kedudukan elektron dalam suatu atom ditentukan oleh 4 bilangan kuantum. Hasil dari persamaan gelombang elektron yang dikemukakan oleh Schrödinger ya. Jadi kedudukan elektron itu ditentukan 4 bilangan kuantum ya. Jadi kita nanti tahu kedudukan elektronnya itu dia bentuk orbitalnya apa, di kulit berapa dan lain sebagainya ya. 4 bilangan kuantum yaitu yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Lambangnya N. Kemudian bilangan kuantum azimut, lambangnya L kecil. Bilangan kuantum magnetik, lambangnya M kecil. Dan bilangan kuantum spin, lambangnya S kecil. Lalu yang di rumah, bisakah mendengar suara saya dengan jelas? Bisa, Bu. Jelas, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Baik, jadi nanti yang di rumah silakan boleh ditulis atau di screenshot.
Nah, nanti ada yang, kalau apabila ada yang ketinggalan nanti bisa lihat rekamannya ya. Nah, sekarang kita jelaskan masing-masing bilangan kuantum tersebut ya. Nah, yang berikutnya adalah bilangan kuantum utama atau N, ya lambangnya N kecil. Itu menyatakan tingkat energi elektron atau kulit-kulit atom. Nah, harga bilangan kuantum utama ini ya dari 1 sampai 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, artinya apa tahu? Kalau N-nya sama dengan 1, itu menyatakan tingkat energi pertama atau kulit K ya. Jadi kulit 1 kemarin ya, itu N sama dengan 1. Kemudian N sama dengan 2 menyatakan tingkat energi kedua atau kulit L. N sama dengan 3 itu menyatakan tingkat energi ketiga atau kulit M. Dan seterusnya sampai 7 ya. Jadi selama ini kita hanya sampai kulit ke-7 ya. Nah, jadi untuk menentukan kedudukan elektron tadi ya, atau konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron masih ingat apa itu? Ada yang masih ingat konfigurasi elektron itu apa, Mbak Vivi? Ya, jadi susunan elektron pada tiap-tiap kulit. Nah, itu ditentukan oleh 4 bilangan kuantum tadi ya. Ini baru salah satu ya, jadi baru bilangan kuantum utama atau N. Nah, selanjutnya apa sih? Nah, selanjutnya ini. Bilangan kuantum asimut atau lambangnya L kecil ya. Nah, ini menyatakan di subkulit mana elektron bergerak dan menentukan bentuk orbitalnya. Nah, harga bilangan kuantum asimut itu ada, yaitu 0, 1, 2, 3. Nah, kalau L-nya sama dengan 0, itu menyatakan subkulit S ya, sharp. Kemudian kalau L sama dengan 1 itu subkulit P. L sama dengan 2 menyatakan subkulit D. L sama dengan 3 menyatakan subkulit F. Ya. Jadi orbitalnya tadi kan sampai F ya, S, P, D, F. Ya. Nah, kalau S itu ya L sama dengan 0 ya. L sama dengan 0 itu S. Kalau L-nya sama dengan 1 berarti subkulit P. Jadi N tadi kan menunjukkan ya. Kalau kita gambar, ini adalah inti atomnya. Ini kulitnya, tidak sama ini kan ya. Ini kulit 1, ini kulit 2, dan seterusnya. Nah, L itu ya. Jadi setelah ada kulit itu masih ada kan suatu ruangan ya, masih ada kamar-kamarnya ya, ruangannya itu ada kamar-kamarnya. Nah, ini misalnya ini L sama dengan 1 itu S. Nah, L sama dengan 0 ya, maaf, L sama dengan 0. Kemudian kalau L sama dengan 1 itu adalah P. S ini P. Nah, kalau S itu kan dia punya satu kamar ya. Tadi kan bentuk orbital S hanya bentuknya seperti bola ya. Nah, kalau yang orbital P tadi kan ada PX, PY, BZ ya. Nah, itu maksudnya ada 3 kamar gitu ya. 3 kamar. PX, PY, BZ itu ya, 3 kamar. Kalau S itu kan hanya bentuknya seperti bola tadi. Nah, kalau yang D itu kan ada 5 kamar ya.
ya, ada 5 kamar. Yang F ada 7 kamar ya. Nah, itu maksudnya. Jadi setiap kulit itu mempunyai kamarnya sendiri-sendiri ya. Jadi kalau kulit satu itu dia hanya punya satu kamar, ada S kok. Satu itu hanya S saja, jadi dia punya satu kamar. Nah, kulit kedua itu ada S sama P. Kulit ketiga nanti ada SPD. Jadi itu maksudnya. Jadi tidak seperti yang Dur kemarin hanya kulit saja begitu kan? Ya. Nah, ini lebih detail lagi. Lebih detail lagi. Apakah di rumah bisa melihat tulisan saya di papan tulis? Halo, yang di rumah bisa melihat penjelasannya yang saya di papan tulis enggak? Tidak bisa itu, Bu. Tidak bisa. Nah. Kamera Ibu mungkin mati. Enggak, sekarang mati enggak? Nyala enggak? Ini cuma yang presensi, Bu, yang presentasi yang kelihatan. Yang presentasi ya? Oh iya, maaf. Ya nanti. Karena ini baik. Nanti saya tunjukin ya. Nanti di PPT-nya juga ada. Baik. Nah, kemudian berikutnya bilangan kuantum magnetik ya atau M menunjukkan kedudukan atau orientasi orbital yang menyusun subkulit ya. Ini orbital ya. Nah, harga bilangan kuantum magnetik ini dari min L sampai 0 sampai plus L. Akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Mungkin kalau seperti itu belum, ini apa sih maksudnya gitu ya. Nanti saya jelaskan. Jadi yang dari belakang bisa melihat nggak, Mbak? Bisa jelas ya. Terus ini bisa lihat nggak, Mas Safa Redit? Bisa. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi ini maksudnya apa? M sama dengan min L sampai 0 sampai plus L. Nah, ini saya jelaskan maksudnya. Nanti kalau yang ketinggalan nanti bisa lihat di rekaman atau lihat PPT saya di GC ya. Di GC juga sudah saya share ya. Silakan nanti ditulis semampunya. Nah, kalau ada yang kurang-kurang nanti silakan dicek di GC ataupun di rekaman saya. Nah, ini maksudnya. Ya, jadi subkulit S tadi harga L-nya kan 0 ya. Harga M-nya tuh 0, ya karena dia hanya punya satu kamar. Kalau di sini saya tunjukkan ya, ini kamarnya ini namanya kamar 0 ya. Ya enggak? Nah, kemudian kalau orbital atau subkulit P itu harga L-nya 1 ya tadi ya. Nah, harga L1 tadi kan P tadi ada 3 macam ya. Ada PX, PY, PZ yang nah, itu kan berarti ada 3 kamar, 1, 2, 3. Jadi, itu nama kamarnya adalah min 1, 0, plus 1 ya. Nah, ini. Ada 3 kamar, ya. Yang kamar yang mana? 1, 2, 3. Nah, itu ada namanya min 1, 0, plus 1. Nah, jadi, konfigurasi elektronnya nanti kita sampai ke sini. Ya, sampai di mana tuh elektronnya itu? Oh, di daerah sini. Daerah sini, begitu ya. Sampai detail seperti itu. Nah, kalau yang D, harga L-nya tadi 2. Nah, harga M-nya itu adalah dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Jadi ada 5 kamar. Nah, ini
Kemudian yang F itu ada 3, ya L-nya 3, jadi harga M-nya min 3, min 2, 0 plus 1 plus 2 plus 3. Jadi ada 7 kamar. Nah, nanti kalian akan lebih paham lagi apabila kita sudah sampai konfigurasi elektronnya. Oh, seperti itu. Nah, saya tunjukkan ya konfigurasi elektronnya. Nah, maksudnya tadi seperti ini ya, yang di rumah tadi belum bisa melihat gambarnya, yang di sekelas tadi sudah lihat gambarnya, saya gambar manual. Nah, yang di sini sudah saya gambarkan. Jadi, ini inti atom, ya. Ini adalah kulit 1, ya. Kulit 1, S ya, orbitalnya S. Kalau S berarti L-nya sama dengan 0 ya. Kalau sama dengan 0 berarti M-nya itu sama dengan 0. Karena hanya satu kamar. Nah, nama kamarnya itu adalah 0. Nah, kemudian di kulit 2, N sama dengan 2 atau kulit L, itu ada 2 macam orbital, yaitu orbital S dan orbital P. Orbital S, ya, karena di kulit 2 maka namanya 2S. Orbital P-nya maka namanya 2P. Nah, di orbital S tadi L-nya hanya 0 dan M-nya hanya 0 ya, karena hanya satu kamar. Nah, di sini orbital P-nya atau 2P di sini L-nya sama dengan 1. Kalau L-nya sama dengan 1 berarti ada 3 kamar ya, yaitu min 1, 0 sama plus 1 ini ya. Jadi ini ada 3 kotak. Min 1, 0 plus 1. Paham? Bisa dipahami? Bisa ya? Kemudian ada orbital, kemudian yang berikutnya di kulit ketiga. Kulit ketiga itu ada 3 orbital, yaitu 3S, 3P, sama 3D. Ya, ya 3S itu L-nya tadi 0 ya, M-nya jadi 0. 3P, kalau P tadi kan L-nya sama dengan 1, ada 3 kamar, min 1, 0 plus 1. Dan 3D, L-nya sama dengan 2, jadi min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Dan seterusnya ya. Jadi ini baru 3 kulit ya. 3 kulit 1 atau kulit K itu tadi terdiri dari orbital S saja. Kulit 2 itu bentuk orbitalnya S sama P. Kulit ketiga orbitalnya adalah S, ya, P sama D. Betul ya. Nah, sekarang selanjutnya bilangan kuantum spin ya, atau lambangnya adalah S kecil. Ya, lambangnya S kecil. Nih. Ini menyatakan arah rotasi elektron pada sumbunya sendiri. Jadi kan elektron selain mengelilingi inti atom, dia juga bergerak, berotasi sendiri ya, berotasi. Seperti bumi mengelilingi matahari, selain dia mengelilingi matahari, dia juga berotasi, toh, berputar pada sumbunya, ya kan? Nah, elektron juga seperti itu. Jadi elektron itu selain mengelilingi inti, dia juga bergerak, berotasi ya pada sumbunya. Nah, apabila harga S-nya itu plus ya, plus setengah, untuk yang putar ke kanan ya dilambangkan dengan tanda panah ke atas ya. Kalau harga S-nya itu min setengah, maka arah putarannya ke kiri, dilambangkan dengan panah ke bawah. Ya. Saya tunjukkan. Gambarnya ini ya. Nah, ini. Jadi arah putarannya ke kanan itu plus setengah, ke kiri min setengah. Jadi itu satu kamar itu ada 2 elektron. Satu kamar ini ada 2 elektron. Satunya arahnya ke panahnya ke atas, satunya ke bawah, gitu ya. Jadi kalau ke atas tuh ya
putarannya ke kanan, kalau ke bawah ke kiri. Nah, jadi materi untuk 4 bilangan kuantum ya. Jadi sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan?